Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Ini banyak sekali video-video yang mengulas tentang dipecatnya Sintayong ya. Ada beberapa video yang membuat saya penasaran untuk mereaksinya, teman-teman. Coba kita lihat videonya seperti apa. Erick Thohir bohong, ex-pelatih timnas Indonesia Sintayong bikin pengakuan mengejutkan. Ternyata Sintayong baru tahu dipecat PSSI cuma 2 jam sebelum diumumkan ke publik. Selama 5 tahun, pelatih asal Korea Selatan ini bikin prestasi yang gak main-main. Bawa ranking FIFA Indonesia naik 48 tingkat, lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia pertama kalinya, sampai antar timnas ke Piala Asia. Tapi kok malah ditendang nih? SAI sendiri mengaku menerima, namun ia hanya belum memahami kenapa begitu mendadak. Walaupun kecewa, Sintayong bilang udah jatuh cinta sama Indonesia dan janji bakal sering balik. Sosoknya memang udah nempel di hati pecinta bola tanah air nih. Respect abis. Nasi sudah menjadi bubur. Saatnya move on. Buka lembaran baru dan fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2026 di era Clivert. Hanya 2 jam. Hanya 2 jam sebelum Sintayong ini diumumkan untuk dipecat ya, atau untuk diberhentikan. Kalau dipecat itu rasanya terlalu kasar, terlalu ekstrim ya. Diberhentikanlah oleh PSSI, dan Sintayong itu baru diberitahu oleh federasi 2 jam sebelum diumumkan ke publik, teman-teman. Kesannya begitu mendadak, kesannya begitu aneh. Kenapa tidak jauh-jauh hari gitu diberitahunya? Kan begitu bikin mungkin ya sakit hati juga, teman-teman. Kasihan juga Sintayongnya. Kalau saya mau ganti pelatih, maka saya berhentiin dulu pelatihnya. Lalu saya tanya sama badan tim nasional, lalu saya tanya sama direktur tim nasional, saya tanya asosiasi pelatih, kita butuhnya bagus yang seperti apa? Ini kan enggak. Ya, tunggal dia. 25 Desember dia sudah ketemu calon pelatihnya. Pelatih yang lama tuh masih menangani tim nasional. Itu bukan best practice. Desember dia udah ketemu. Udah ketemu. Natal itu kan ketemu sama Kluivert di Belanda kan. Kan satu-satunya yang datang itu kan diakui Kluivert. Yang lain gak ada yang datang. Padahal pelatih ini masih ada nih. Sah. Hak dia ketemu. Hak dia juga untuk merekrut calon itu. Apalagi dia kemudian membayar kompensasinya. Nggak ada yang salah. Tapi bukan best practice. Jadi kalau dari ilmu tata kelola, yang dilakukan itu sah. Tapi bukan hal-hal yang bisa diteladani dalam hal tata kelola kelembagaan yang baik. Gini, kalau soal keputusan dibawa pakai emosi itu bukan keputusan. Ya, kita kan diberi amanah itu untuk sebuah kebaikan. Nah, ya memang pemikirannya itu ya sejak waktu sama China. Artinya itu ya, Oktober tapi ya? Iya, tapi kan saya juga mesti berdiam, bersabar, harus tetap support 100%. Yes. Iya dong, jangan gara-gara ego. Ini kan tim nasional bukan milik saya. Iya kan, bukan milik Glenn. Yes. Bukan milik PSSI, bukan milik siapa-siapa gitu. Ini milik bangsa kita. Tidak ada individu di atas daripada tim nasional ini. Ya sangat sulit, tetapi kan kembali ada kata-kata kemarin ya yang saya terus terang sangat amat sedih gitu. Oh, ini tekanan mafia bola ya, Masya Allah. Saya menghindar dari sepak bola Indonesia karena saya melihat ini sebuah gunung es yang harus ditabrak. Nggak mungkin. Nah, saya berani melakukan itu ketika apa sih? Kan yang saya selalu bilang, di mana PSSI menyadari harus terjadi perubahan. Akhirnya pelatih kesayangan timnas Indonesia, Coach Sintayong harus dipecat oleh PSSI. Kemungkinan inilah 5 penyebab Coach Sintayong dipecat oleh PSSI. Ini dia. Kita mulai dari penyebab kelima, teman sekalian, di mana komunikasi Coach Sintayong masih belum stabil, di mana Coach Sintayong belum bisa berbahasa Indonesia sehingga sangat sulit menginstruksikan kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Yang keempat, gagal di Piala AFF, di mana target Sintayong adalah mencapai final, namun timnas Indonesia harus gugur di fase grup.
Yang ketiga mas kalian, banyak pemain cadangan tidak berfungsi. Sebut saja ada Hoki Caraka yang selalu masuk di cadangan tapi tidak dimainkan, sedangkan Eliano tidak dimainkan mas kalian. Yang kedua, formasi dan strategi timnas Indonesia mas kalian, dimana formasi Coach Sintayong selalu banyak bertahan mas kalian. Tapi dari Erick Thohir sendiri ingin bermain menyerang untuk timnas Indonesia sehingga mencari pelatih baru. Yang pertama, kalah lawan Cina. Sebenarnya Coach Sintayong harus keluar dari Indonesia setelah Indonesia harus kalah menghadapi Cina, namun butuh waktu. Sehingga waktu yang tepat adalah hari ini, ujar Erick Thohir untuk memecat Coach Sintayong. Menurut kalian apa nih penyebab Sintayong ini dipecat? Apakah ada kriteria yang tadi barusan disebutkan, atau menurut kalian ada lagi alasan-alasan yang lain yang bisa membuat Sintayong dipecat? Apakah karena kamar ruang ganti, atau ada penyebab lain, atau mungkin Pak Erick punya pilihan untuk menaikkan timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Komen di bawah guys. Buat kalian yang belum tahu alasan kenapa Coach Sintayong dipecat, bukan karena gagal di AFF ataupun bukan karena ucapan Bung Towel, dan bukan karena tidak memiliki trofi selama melatih tim nasional Indonesia. Dan ternyata penyebabnya adalah sebelum laga kontra Cina beberapa waktu lalu, ternyata pemain seperti Jay Ijes, Tom Haye dan Sandy Walsh merencanakan untuk mengajak Coach Sintayong dan staf berkumpul untuk berkumpul membahas soal taktik. Namun Sintayong merasa tersinggung karena dianggap hal tersebut mendahului pelatih, dan Coach Sintayong merasa dianggap tidak memiliki taktik. Dikarenakan hal itu, Coach Sintayong langsung meninggalkan ruangan tersebut. Maka akibat dari hal itu, menjelang laga versus Cina, akibat yang pertama yakni Kapten Jay dialihkan kepada Asnawi, kemudian Tom Haye dicadangkan dan memilih Asnawi ketimbang Sandy Walsh. Eliano dicoret tanpa alasan yang jelas, dan akhirnya dari laga tersebut Indonesia harus mengakui kekalahan atas Cina. Akhirnya para pemain tersebut mendiskusikan akan problem yang dialami dan melaporkan hal tersebut kepada Ketua Umum Pak Erick Thohir. Atau mungkin karena ini guys, alasan kenapa Sintayong diberhentikan itu karena tadinya ada kumpulan para pemain dan ofisial yang mengajak diskusi, tapi Sintayong tidak menerima, dan akhirnya Sintayong memilih pemain-pemain yang menurut dia patuh sama dia. Kita mengalami kekalahan waktu melawan Cina itu. Mungkin salah satu penyebab Sintayong diberhentikan ya, mungkin salah satunya ini teman-teman, karena adanya clash antara para pemain dengan tim pelatih teman-teman. Oke, kita lanjut. Udahlah, untuk orang-orang yang ngerti sepak bola udah bisa baca gitu. Tapi kan tidak perlulah kita mempermalukan, ya kan, berkepanjangan. Atau Coach Sintayong itu berjasa, dan saya hubungannya baik kok. Apa yang nggak saya support? Charter flight saya support, nah, fasilitas saya support, ya. Jumlah asisten pelatih 9 orang semua saya support, ya. Saya support gitu. Tapi when the time is time, ya is time. Tapi kalau saya mesti terjebak di polemik, dia mendiskreditkan Coach Sintayong, enggak lah, dia sahabat saya makan, bawa istrinya, ininya semua gitu. Tapi I have to be professional. Saya nggak boleh falling in love. Betul. Kalau masalah mensupport tuh Pak Erick memang profesional sekali ya. Dari mulai fasilitas Sintayong dan para asistennya, terus apa yang dibutuhkan oleh Sintayong dari mulai pelatih, terus alat-alat kebugaran segala macam itu semua dipenuhi oleh Pak Erick ini ya, oleh federasi juga. Kita lanjut. Saya akan kembali ke rumah saya, ke kampung halaman saya, sebagai rakyat biasa. Line up yang ditampilkan oleh Sintayong itu
itu diketahui oleh Senayan 1. Dan itu sempat ada diskusi untuk jangan seperti itulah. Karena itu memang line up hukuman. That's why banyak kita sering dengar STI ini tidak bisa diintervensi. Karena memang nggak bisa. Tapi waktu itu mau diintervensi untuk jangan dihukum, jangan dicabut kaptensi Bang Jai dan lain-lain semua, Sandy Walsh dan Tom Hai kan. Tapi ya dia otoritas dia, orang Korea enggak, ini otoritas gua. Dan dari situlah bergulir. Menurut gua seharusnya di saat itu diselesaikan masalah itu, apapun itu. Siapa sih yang didengerin mereka semua? Pak Erick Thohir sebagai Senayan 1. Harusnya di situ diselesaikan. Memang saat itu wacana untuk melakukan amputasi sudah timbul dan itu diakui. Cuman katanya terlalu dekat ke bulan November. Fine. November bergulir, kemudian kita kalau lawan Jepang, di situ adalah titik kulminasi yang menuju meledak sebenarnya. Saya jadi yakin ya penyebab Sintayong diberhentikan itu karena adanya clash antara pelatih dan para pemain, sehingga para pemain mungkin mengadu ke PSSI seperti yang diceritakan tadi, dan akhirnya mungkin Pak Erick juga berpikir kalau misalnya pemain tidak selaras lagi dengan pelatih, Pak Erick harus menyelamatkan para pemain ini, harus menyelamatkan kapal yang lebih besar ketimbang sekoci yang ukurannya lebih kecil dan isinya sedikit. Tapi kapal yang lebih besar otomatis juga para penumpang di dalam kapal itu jauh lebih banyak, dan itu mungkin yang diprioritaskan oleh Pak Erick. Oke teman-teman, itu aja kesimpulannya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.